السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. معاشر الحاضرين والحاضرات، صائمين صائمات, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, insyaallah juga dengan niat-niat mulia. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita. Fa in qulta, jika engkau berkata, kata Imam Al-Ghazali, jika engkau bertanya, fabayyin lana waqtahuma minal amal, jelaskan kepada kami waktu ikhlas. Ikhlas itu sebelumnya terbagi menjadi dua. Ada ikhlas itu ikhlas yang murni, karena orang beramal ibadah dia merasa hanya hamba Allah yang diperintah beramal ibadah, sehingga tidak memerlukan kepada surga Allah dan dia tidak takut kepada neraka Allah. Ada ikhlas yang kecampuran, ikhlas ingin amalnya diterima oleh Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga disebut ikhlas. Maka jelaskan, kata, andai kata engkau bertanya, kata Imam Al-Ghazali, jelaskan kapan waktu ikhlas itu ketika kita beramal. Maka beliau menjawab, fa'lam, ketahuilah, anna ikhlasul amal ma'al fi'li yuqarinuhu la mahalata wa la yata'akharu anhu. Bahwasanya ikhlas di dalam beramal itu bersamaan ketika memperbuat amal, tidak terlambat daripada beramal. Ketika kita beramal itu, disitulah ikhlasnya, bukan setelah beramal. Ketika setelah beramal baru ikhlas, ketika beramal tidak ikhlas, tidak seperti itu. Ketika mulai beramal memang murni, ketika itu tidak ada tujuan kecuali ingin mencari pahala dan mendapatkan surga Allah, bukan setelah beramal. Kalau ketika beramal tujuannya lain,
kemudian setelah beramal baru aku ikhlaslah katanya. Nah, ini tidak disebut ikhlas, karena ikhlas itu bersamaan ketika kita beramal. Berat ikhlas itu sebenarnya. Makanya di dalam kitab lain Al-Imam Al-Ghazali mengatakan an-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia itu seluruhnya binasa kecuali orang-orang yang mengetahui. Orang-orang alim, artinya orang-orang yang tidak bodoh, paham ilmu agama. Karena orang yang beramal tanpa ada dasar agama, maka amalnya tertolak, amalnya merdud, ditolak oleh Allah, la tuqbal, tidak diterima. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, dan seluruh orang-orang yang alim, yang paham ilmu agama, itu pun binasa. Illal amilun, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Banyak orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan itu memang sudah disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud 1400 tahun yang silam di zaman sahabat. Antum al-yawma fi zamanin al-hawa fihi tabi'un lil ilmi. Kalian, kata sahabat Ibnu Mas'ud, bilang kepada sahabat-sahabat yang lain, sekarang berada pada zaman hawa nafsu itu ikut pada ilmu. Pokoknya apa ujar ilmu, hawa nafsu tunduk. Wa sayati alaikum zamanun, dan akan datang satu masa pada kalian, yakunul ilmu fihi tabi'an lil hawa, ilmu yang ikut pada hawa nafsu. Orangnya alim tapi kena nafsunya besar, kayak apa mendapatkan dunia, kayak apa mendapatkan duit banyak, maka dia menjilatlah kepada orang lain, terutama menjilat kepada penguasa. Nah, itu banyak dapat duit, padahal ilmunya banyak, tapi ilmu tadi sudah ngikut kepada hawa nafsu. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap dunia terlampau besar. Wal alimuna wal amiluna kulluhum halaka, dan seluruh orang yang beramal itu pun binasa. Illal mukhlisun, kecuali dia beramal kemudian ikhlas di dalam amalnya. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, dan orang yang ikhlas pun itu masih dalam kekhawatiran yang besar. Orang ikhlas tenang masih dikhawatirkan. Kayak apa orang yang kada ikhlas? Orang ikhlas saja, kata Imam Al-Ghazali, fi khatarin azim, di dalam kekhawatiran yang besar. Bagaimana kalau kita tidak ikhlas kepada Allah? Jadi berat, ikhlasnya itu yang berat. Kalau beramalnya itu nyaman aja, tapi beramal itu kan berat jauh ini. Yang susahnya itu sekarang kita itu ngikut kepada hawa nafsu, bukan hawa nafsu ikut kepada ilmu kita. Kalau zaman dulu, kalau turun ayat mengatakan ini haram, maka seluruh sahabat mengharamkan, ngikut kepada Al-Quran, ngikut kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis. Kalau sekarang, nah, kayak apa caranya halal, kayak apa caranya boleh, dicari-cari akhlasan, dicari-cari hilahnya, sehingga dapat hilahnya, nah jadi dapat alasan sudah. Ini nah, yang berdagang banyak zakat tuh, yang berdagang gana-gana tuh banyak zakatnya. Jual beli tanah, nah itu dagang itu, jual beli tanah. Lain kalau orang bersimpan tanah, aku udah nak jual, cuman bila orang menawar sesuai aku jual, itu kada jual beli ngarannya. Ada tanah sana tuh aja, di mana
pari 3 banyak tanah gua situ. Jual kah? Kada jual kada. Cuman bila ada orang nawar sesuai harga, ku jual. Cuman kada berjual kadang gitu. Cuman kalau ada orang nawar sesuai harga, ku jual. Sekalinya hitungannya 2 miliar harganya tuh. Karena lah zakatnya, kadang-kadang zakatnya kada jual beli. Tapi bila orang memang spesial jual beli tanah, ganal zakatnya tuh. Jual beli tanah, orang jual beli tanah tuh sengaja nawarkan, bertawar ke sana, laku tanahnya jual, karena duitnya tukar ke tanah lain pulang, tawarkan pulang, jual pulang. Sekalinya banyak kaplingan tanahnya, hitungannya dihitung harganya, wah ini mau 3 miliar. Berapa duit zakatnya tuh? Engkau kurang nang, ku kurang kuat, bisa behilah cari-cari alasan kayak apa kada bayar zakat tuh. Amun 1 miliar 25 juta, 3 miliar 75 juta. Padahal 75 juta itu sedikit dibanding 3 miliarnya. Berarti yang tersisa berapa tuh? 2 miliar 925 juta. Banyak masih sisa duitnya. Zakatnya 75 juta benar ya. Cuman kalau yang dilihat 75-nya, bah ini ditukarkan curucuk banyak juga. Apalagi gembong, maginya banyak. Gembong. Curucuk banyak bisa bangun ruko di hampir 100 juta sudah. Kayak apa nih caranya? Nah, cari-cari. Dihibahkan, ulun hibahkan aja. Kadang ada juga yang bayar. Cuman angkanya kadang-kadang yang penting lihat orang bayar jadi diam sudah. Punya tetangga-tangga dapat setiap amplop yang fakir miskin tuh dapat 50. Oh, ya Pak Haji ini berzakat. Baiknya ya Pak Haji berzakat lawan kita. Padahal zakatnya 5 juta nara keluarkannya. 70-nya simpannya. Ini ada jual beli tanah tuh. Lain kalau pada zakat dagang itu kan apa yang ditukar itu yang dijual. Ada orang pintar, kayak apa caranya, apa yang ditukar lain yang dijual. Jadi zakat dagang itu apa yang ditukar itu yang dijual. Jual beli baju, jual beli sepatu, jual beli tanah, jual beli rumah. Kayak apa caranya? Jual hintalo tapi kada nukar hintalo. Nah, apa caranya? Nukar hayam. Nukar hayam 50 ikong, yang laki 5, sisanya bini. Hamburkan lagi, karena setiap hintalunya dijual. Itu berarti lain jual beli dagangan tuh lain. Yang ditukar hayam, yang dijual hintalo. Itu kadang-kadang ada zakat dagangnya. Karena kadang-kadang apa hitungannya? Yang ditukar hayam, yang dijual hintalo. Tapi kalau jual beli hayam karena yang ditukar hayam, yang dijual hayam. Tapi wah ini zakat itu ada ulama sudah mengatakan disamakan dengan menyimpan emas. Jadi kalaupun kadang-kadang di situ kalau sudah menyimpan duit sebesar 84 gram emas di bank, di rumah, bertahan hanya setahun, maka karena jual zakat uang tunai bagi yang ikut ulama yang mewajibkan membayar zakatnya, karena dikiaskan disamakan dengan emas. Kalau zaman dulu emas itu yang berharga, sekarang kan duitnya itu yang berharga, ada kimahnya. Itu orang kukuler kurang-kurang kuat iman kada bayar itu, bah banyak zakat kita nih rupanya umanya dia yang bini. Kayak apa bang caranya? Bayarkan haji 10 juta ya, kada juga orang tahu. yang jelas orang tahu kita berzakat sudah. Oh kayak itu kah dia yang laki, sama aja kompak. Berzakat kada ikhlas, kada selesai pulang zakatnya, bah itu parah lagi itu. Yang wah ini tahun berapa tuh yang berzakat nang sampai diundang ke rumah, ada yang meninggal di Pasuruan tahun berapa gitu, bujajal orang fakir miskin.
datang ke rumah, bila hendak dapat nerima duit zakat, esok datang ke rumah, ada yang meninggal berebut, sekalinya zakatnya berapa pang 50.000 juga, tapi sampai tertindih-tindih orang, dosa itu caranya. Amun sugih itu julung ke orang, anak buah tu suruh bagi-bagikan, kita seorang turun supaya orang kada berjajal sugihan apa. Jadi itu ikhlas. Ikhlas itu letaknya pas bersamaan dengan apa namanya tadi, perbuatannya. Ketika berbuat, disitulah ikhlasnya masuk, bukan setelah berbuat amal tadi, bukan. Fa in qulta, jika engkau bertanya, kata Imam Al-Ghazali, akullu amalin yahtaju ila ikhlasin mufrad, fa'lam annahum qad ikhtalafu fi dhalika, faqila innahu yajibu li kulli amalin ikhlasun mufrad, wa qila innahu yajuzu tanawulu ikhlasin wahidin bi jumlatin minal ibadat. Amal amalu dzul arkani kas-shalah wal wudu fayakfihima ikhlasun wahid lianna ba'daha muta'alliqun bi ba'din salahan wa fasadan fasarat ka syai'in wahid. Jika engkau bertanya, kata Imam Al-Ghazali, akullu amalin yahtaju ila ikhlasin mufradin, apakah tiap-tiap amal itu memerlukan kepada ikhlas yang tunggal? Fa'lam, ketahuilah, dijawab oleh Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali ini banyak membuat buku seperti itu. Kena diulasidin pertanyaan, dijawab sorangan. Ngira-ngira kira-kira apa nih pertanyaan orang, dijawab oleh beliau sendiri. Fa'lam, ketahuilah, annahum, bahwasanya mereka para ulama, qad ikhtalafu fi zalika, berselisih pendapat pada yang demikian tersebut. Innahu yajibu likulli amalin ikhlasun mufrad, wa qila innahu yajibu tanawulu ikhlasin wahidin bi jumlatin minal ibadat. Amal amalu dzul arkan kas-shalah wal wudu fayakfihima ikhlasun wahid. Kalau amalnya itu satu amal yang mempunyai rukun, maka seperti solat itu cukup satu keikhlasan saja. Rukunnya kan banyak solat tuh, ada rukun, ada syarat. Rukun itu ada di dalam gawian sembahyang, ruku, i'tidal, baca Fatihah, niat, itu namanya rukun. Ada syarat solat, syarat itu di luar solat dikerjakan, tapi langgeng di dalam solat. Suci daripada hadas, membersihkan badan itu di dalam sembahyang kah di luar? Di luar sembahyang. Sebelum sembahyang kita sucikan badan, tapi sucinya badan tadi langgeng di dalamnya. Maka walaupun solat itu banyak gawiannya, ada ruku, ada i'tidal, rukun-rukunnya itu, apakah harus setiap rukunnya ini harus diikhlaskan? Pokoknya ikhlas, enggak, cukup sekali sembahyang itu satu kali ikhlas itu cukup, itu sudah cukup, kata beliau. Bukan diperhatikan betul, rukuknya harus ikhlas, i'tidalnya kemudian dirasakan ikhlas. Cukup sekali sembahyang itu sudah satu kesatuan. Kadang-kadang ikhlasnya kita tuh bedudi, terlambat sebab sudah nyaman hanya ikhlas. Amunnya kada nyaman, kada ikhlas belum. Contoh aja, kita ditelepon orang, yang nelpon dan sanak saudara kandung. Sekalinya karena kita di daerah dan sanak tadi di Pekanbaru, tak kumpul di sana, malam-malam telepon, dosalah Pekanbaru kejauhan Sungai Salak. Di teleponnya jam berapa? Jam 1 malam nelpon, tahu jam 2 malam sekalian parak-parak sahur. Bah di telepon, anu dengai aja, kami berenam di sini
karena terkumpul di Sungai Salak sudah berbagi waris. Situ di Tembilahan pang jauh, ada apa-apalah kami sudah berbagi waris, tapi dapat dah situ anunya jatah dapat apa ya bang aja, apa hasilnya tengah malam nih hasilnya situ dapat surat jua, di sini dapat surat jua. Surat napa bang je yang ading? Ada abah dulu nukar Al-Quran di Makkah, ada beberapa Al-Quran ading dapat ngintu narai je segan surat-surat ngintu aja ke bang bah merangot tu pang dede ikhlas ini kada adil bagiannya, yalah esok aku ambil Al-Quran tuh je ujar yang abangnya tadi, tapi pas hendak menutup tunggu dulu dengan aja itu surat yang ada di Al-Quran, ada surat-surat lain, apalagi surat-suratnya bang ada nih surat-surat tanah pulang, itu belalak matanya tuh. Yang ada surat-surat Al-Quran lalu kada ikhlas hatinya, ini kada adil bagi warisan. Sekali mendapatkan kabar ada surat-surat tanah lalu ikhlas, wah ini adil bagiannya sudah. Yang tadi kada merasa adil tapi sudah merasa dapat surat-surat tanah, sigar matanya. Ayo abang aja, pokoknya sebelum sahur ku datang sana sudah. Yang tadi menyambat isok datang jam ambil Al-Quran, sekali dapat surat tanah sebelum sahur ku datang sudah sana. Hanya merasa ikhlas. Kadang itu bang, ikhlas tadi sudah di awal. Kadang-kadang kita ini itulah lebih mendahulukan urusan yang seperti itu, lebih semangat kita dibanding Al-Quran itu sendiri. Banyak seperti itu kita, mana lebih senang kita membaca Quran dibanding melihat surat tanah. Banyak lebih senang melihat surat tanah. Nah surat tanah bah 50 hektar tanahku, baca Quran ngantuk mata. Kan gitu kita tuh rata-rata, padahal Al-Quran ini bah dibanding 50 hektar tadi dia ada apa-apanya gitu. Al-Quran tadi 50 hektar surat tanah nih baca lumut sedikit kan dipusut-pusut sudah. Nah ini ya nih ya, hilang karena tulisannya. Namun dah surat-surat di Al-Quran dilihat, nah berdebu Quran enggak ada dipusut-pusut saking kada sudah dibaca ya, berdebu. Orang bahari Al-Quran tuh yang diperhatikan banget. Ada seorang ulama ketika berwudu kemudian tasnya ditinggal. Orang bahari tasnya tas hambin bakul, di dalamnya ada selimut, ada duit sedikit, ada Al-Quran. Sekalinya tasnya diambil pencuri, melihat pencuri mengambil langsung ngapung, lari pencurinya, tunggu aja yang berisi, buka lagi pencurinya, jangan takut ya, hanya berdiam, jangan takut ya yang berisi, jangan takut dengan aku, kembalikan saja Al-Quranku yang ada di tas itu, selebihnya ambil hak. Kembalikan aja Al-Quran karena itu yang paling berharga, selebihnya ambil hak. Ini bujur-bujur mengamalkan Quran orang kayak itu disanggup kita. Emang kita yang ada nih bah ripok maling. Ada ulun malam tadi lihat di TV berita jam 12 ulun jarang sahur tuh jam 4 setengah tuh sekedar minum susu lawan kurma nara lagi kada semangat makan subuh. Jadi makannya tengah malam jam 1 jam 12:30 karena sahur aja cuman sekedar kurma 3 biji minum susu nyaman aja hati dah. Susu itu kan nyamannya lemak tahan. Maling HP 2 buting TV malam tadi, maling HP 2 buting, mungkin HP-nya mahal, dirampasnya, dipukuli warga sampai kada bergerak pingsan di tempat. Untung polisi lakas datang, selamat masih nyawa. Orang bahari kada hadang-hadangnya. Kembalikan Al-Quranku, selebihnya ambil hak. Kayak itu orang bah ikhlas banget. Yang penting Al-Quran itu di tangan masih.
Perhatian orang Bahari itu kepada Al-Quran, sampai-sampai ada yang menghitung titiknya Al-Quran itu, ada yang menghitung jumlah titik Al-Quran tuh, ya sanggup. Ulun disuruh diupah 500.000 kada menghitung titik itu. Hitungkan ya titik Quran itu berapa. Kena ku upah 500. Oh my. Kadang seyikitan titiknya, nonnya dahulu berapa buah non di Al-Quran tuh. Di atas 1 titik, fa-nya di atas 1 titik, qaf-nya di atas 2 titik, ya di bawah 2 titik, apalagi sod, dot di atas 1 titik, lo di atas 1 titik, dan lagi sa di atas 3 titik. Nah, berapa dah? Nah, dihitung sunya aneh berapa pulang hurufnya, nah dikalikan pulang. Sekalinya ada ulama menghitung dah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan dulu sudah dihitung oleh ulama. Sekalinya jumlah titiknya 1.025.030 titik. Nah, sanggupnya menghitung. Mulai dari bismi itu sebuting. Bismillahirrahmanirrahim. Kada menghitung ulun minta. Cita kayaknya nggak ada juga milik kepala menghitung. Sekalinya ada hitungannya. Ulama menghitung sudah. Ulama Bahari pulang, bukan ulama Wahini, ulama Bahari. Di atas Ibnul Qayyim Al-Jauzi ternyata 1.025.000 lebih 30 titik. Perhatiannya orang Bahari membawa Al-Quran tuh kayak kita membawa HP. Sumat buka HP. Kena tutup pulang, kena buka pulang HP. Apa kadang liket Al-Quran tadi. Bayangkan kalau HP itu ganti Al-Quran. Apalagi Bahari Al-Quran ada yang halus. So ini bisa ada Al-Quran halus masuk kantong. Bahari Quran gak ada ganal. Buka, bahasa spesial buka. Kena tutup pulang. Makanya kayak orang-orang hafal, kayak Imam Syafi'i itu wajar 3 hari khatam, karena patokan beliau sehari 10 juz. Jadi kalau waktu kosong, nah montong kelimit baca Quran tadi 3 hari khatam, 3 hari khatam. Awak setahun sekali itu mantap dah. Bila aja khatamnya bulan puasa, wah itu harat banget sudah. Harat banget zaman wah ini, karena banyak yang kada khatam. Harat banget zaman wah ini kalau setahun sekali khatam ketika bulan puasa. Karena banyak juga yang ada khatam tuh. Sahabat Utsman bin Affan tiap malam khatam. Sembahyang kada banyak, 2 rakaat juga. Cuman 2 rakaat tembus Al-Quran, 2 rakaat tembus Al-Quran. Menawak sembahyang tasbih itu kan banyak banget ya tasbihnya. Banyak banget tasbihnya. Padahal setengah jam benar ya. Kayak apa orang Bahari yang semalaman berdiri tembus setengah Al-Quran 15 juz. Nah, 2 rakaat selesai. Lajulah bacanya, laju tetap laju. Kada ada mungkin kayak tartel yang kayak nang baca di mek itu. Laju baca hadar, laju bacaan, cuman kada salah. Namun nang kayak tartel di mek ngaji nang hendak sembahyang itu kada nang selesai semalaman. Nah, cuman kayak itulah orang Bahari perhatiannya lawan Al-Quran tadi. Sanggup marah barang hilang, yang penting sebuting jangan hilang Al-Quran. Namun kita jauh dah daripada gitu. Makan dan minum banyak salah kita. Kita buka tuh mana dahulu makan dibanding minum. Minum berdahulu kita. Haus banget aku aja. Nah, sirup banyak seteko habis. Ada guru, wah ini yang gurunya kena gula. Aku aja dulu ketemu sekitar 10 tahun yang lewat, pas bertemu waktu buka bersama, ngok dia minum banyu habang tuh, gula pangarannya tuh, marjan kah lain, marjan tuh hanya rai timbul ros nih. Ros habis yang kenal tuh nambah pulang majulon kada kena gula lah. Aku ini pang sudah aja. Aku bila di rumah nih wadah orang narai aja.
ini buka bersama bang, ini di rumah seteko habis sorangannya, umahnya ku seteko. Kena bila makan nasi aja, makan nasi itu kena imbah tarawih. Aku bila kada kene kada tarawih kada pengarahnya kada bertenaga. Yang penting minum hulu, minum habis seteko kena imbah tarawih hanya makanan. Paling mending makan wadai aja. Aku kadang-kadang gula lah guru. Aku ini pang sudah. Ya, waktu itu anom pang masih, sekarangnya wah ini dewani lagi nya. Karena gula. Karena gula ada. Ternyata memang salah juga gitu. Al-Quran mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Kebanyakan kita malah menyalahi, minum dan makanlah. Al-Quran bukan mengatakan ishrabu wa kulu, tapi kulu washrabu, makan dan minumlah. Sekalinya ulun cek, cari pulang, takuni pulang dokter, cari pulang di internet. Sekalinya memang kalau minum bebanyu gula bebagian yang kita kada begawi nih lain yang begawi, yang kita berdiam di kantor kada begawi, maka usahakan makan dahulu hanya minum. Kalau minum dahulu naguk banyu gula, minum dahulu, maka gula yang pertama masuk ke pembuluh darah tadi, mensuplai gula tadi. Padahal gula kita ini entah kayak apakah, bahari gula itu warnanya kehabang-habangan, itu pas tuh gulanya ditebu tuh, wah ini gula putih bersih, entah kenapakah dimasukkannya, ada tahu juga. Yang penting perusahaan banyak lakunya, gulanya kada murni lagi. Jadi yang paling baik ternyata ujar dokter makan dulu, bah makan hanya ditutupi dengan air gula, sehingga yang masuk ke pembuluh darah itu yang pertama itu saripati makanan, baru kemudian kalori-kalori tadi. Rupanya pas juga di Al-Quran sudah kulu washrabu, makan dan minumlah. Buka cari kurma ke dahulu, cari semangka ke dahulu, hanya minum gitu, minum dahulu, hanya makan. Wah ini orangnya uyuh deh. Fa in qultah, jika engkau bertanya, in arada bi amalihi al-khaira naf'an min Allah ta'ala wa la yuridu minan nas syai'an min midhatin aw sum'atin aw manfa'atin ayakunu dzalika riya. Apabila orang beramal itu menghendaki kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan kebaikan, manfaat daripada Allah, tidak menghendaki daripada manusia sedikit pun, baik pujian atau manfaat daripada manusia, ayakunu zalika riyaan, apakah itu juga dianggap riya, tidak ikhlas? Fa'lam anna zalika mahdur riya. Qala ulama'una rahimahullah, al-i'tibaru fi riya bil muradi la bil ladzi yuridu minhu, fa in kana muraduka min amalil khairi naf'an dunyawiyan fa innahu riya'un. Wah ini itu pun kata Imam Al-Ghazali disebut dengan riya yang murni. Ternyata riya itu ada dua, ada riya yang kecampuran, ada riya yang murni. Riya yang kecampuran, riya yang murni adalah riya memang betul-betul ingin mendapatkan kebaikan di dunia. Sedangkan riya yang kecampuran ingin mendapatkan kebaikan akhirat dan kebaikan di dunia. Ini pun kata Imam Al-Ghazali riya juga rupanya, keras beliau nih. In arada bi amalihi al khaira naf'an minallahi ta'ala, dia ketika beramal ingin mendapatkan kebaikan daripada Allah, cuman kebaikan itu kebaikan di dunia, bukan kebaikan di akhirat. Tidak sedikit pun ingin mendapatkan daripada manusia pujian, tidak ingin mendapatkan manfaat dari manusia, tidak, cuman manfaat datang daripada Allah, tapi untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat. Maka kata Imam Al-Ghazali itu disebut riya yang murni. Qala ulama'una, berkata para ulama kita, al-i'tibar fi riya, yang dianggap di dalam riya itu dikehendaki la billazi yuridu minhu, bukan yang
apa yang dimaksud daripada amal tersebut. Fa in kana muraduka, jika keinginan engkau min amalil khair, daripada berbuat amal baik, naf'an dunyawiyan, ingin mendapatkan manfaat duniawi, maka itu pun sudah fa innahu riyaun, maka itu pun sudah disebut riya. Sawa'un aradtahu minallah aw minan nas, baik engkau ingin mendapatkan daripada Allah atau daripada manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, barang siapa yang ingin menghendaki harsal akhirah, hasil untuk di negeri akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka akan kami tambah pada hasil amal tersebut. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib, barang siapa yang ingin mendapatkan amal tersebut balasannya ingin didapatkan di dunia, nu'tihi, kami berikan kata Allah, tapi di akhirat tidak dapat bagian, di akhirat tidak dapat bagian. Ini sama dengan sahabat yang hijrah karena perempuan. Ada sahabat hijrah ke Madinah, tapi bukan murni karena perintah agama hijrah hendak, cuman karena yang diincar itu hijrah ke Madinah, maka dia ikut hijrah ke Madinah. Rupanya ingin mengawini seseorang yang hijrah tadi. Allah berikan, dapat dia, cuman bagian untuk pahala untuk akhirat tidak ia dapatkan karena tidak murni untuk ikhlasnya. Ikhlas itu kan hanya dua, ikhlas murni karena dia merasa hamba Allah, yang kedua murni ingin mencari balasan di akhirat. Ternyata di dunia, kata Imam Al-Ghazali, itu sudah termasuk riya. Wa'lam anni sa'altu ba'da masyayikhina amma ya'taduhu awliyauna min qira'ati suratil waqi'ah fi ayyamil usrah. Ketahuilah sesungguhnya aku, kata Imam Al-Ghazali, menanya sebagian guru-guruku daripada ya'taduhu awliyauna, yang telah dibiasakan para awliya-awliya kita, min qiraati suratil waqi'ah, daripada membaca surah waqi'ah fi ayyamil usrah, pada hari-hari sulit. Alaisal muradu bidzalika ayyadfa'allahu tilka syiddah anhum, bukankah ketika itu ulama itu, aulia itu membaca surah waqi'ah supaya dihilangkan kesulitan-kesulitan daripada mereka, wa yuwassi'a alaihim syai'an minad dunya, dan diluaskan daripada kehidupan dunianya, ala ma jarat bihil adah. Fa kaifa tasihhu iradatu mata'id dunya bi amalil akhirah, lalu bagaimana itu, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menanya gurunya, kan kada boleh mencari manfaat di akhirat, di dunia. Lalu bagaimana ulama kita, aulia kita, tiap malam baca waqi'ah, ada yang habis asar baca waqi'ah ketika hari-hari sulit. Bukankah itu mencari manfaat di dunia, kelapangan hidup, narik rezeki umpama? Faqalah, ulamanya menjawab, guru-guru Imam Al-Ghazali menjawab, kalaman ma'nahu annal murada minhum ayyarzuqahumullahu qana'atan aw qutan yakunu lahum uddah ala ibadatillahi wa quwatan ala darsil ilmi. Tujuan mereka bukan untuk diluaskan harta, kata ulama, kata guru Imam Al-Ghazali, tapi tujuan aulia membaca surah waqi'ah itu tujuannya apa? Supaya diberikan rasa qanaah. Kan beda kan orang kita, banyak kujah tiap malam baca waqi'ah tuh pang rumahku haratnya cari harta kita, manfaat di dunia diberikan Allah lah, diberikan aja, dilapangkan oleh Allah hartanya. Cuman aulia kada kayak itu rupanya. Aulia itu, kata gurunya Imam Al-Ghazali, membaca surah waqi'ah tujuannya bukan menarik rezeki itu, supaya diberikan rasa qanaah oleh Allah kepadanya. Au qutan yakuna lahum uddah ala ibadatillah, atau supaya diberikan harta yang sekedar cukup untuk menegakkan badan untuk beramal ibadah kepada Allah, dan kekuatan untuk mengkaji ilmu. Dan yang ini seperti ini, wa hadhil jumlah,
iradatul khair dunad dunia, itu kebaikan bukan di dunia. Qanaah itu kan untuk akhirat, bisa tegak badan, bisa beramal ibadah, itu pun untuk akhirat, bukan untuk keduniaan. Nah, ini ketatnya beliau. Namun orang-orang yang rata-rata lah yang mengkaji kitab Imam Al-Ghazali, baik kajian seperti ini atau kitab Ihya Ulumuddin, jarang orangnya macam-macam, jarang macam-macam. Ulama-ulama itu kalau kajiannya dia mengamalkan kitab Minhajul Abidin atau kitab Ihya Ulumuddin, itu pasti lain daripada yang lain. Orangnya kada macam-macam dan biasanya banyak bermusuh sedikit. Allazi fatan baini wa bainan nas, kata Habib Ahmad almarhum yang di Pekalongan. Habib Ahmad siapa ngarannya? Haulnya besar, haulnya itu di Pekalongan. Yang membuat fitnah antara aku dan manusia dengan tetangga-tetanggaku, Al-Ihya, kitab Ihya Imam Al-Ghazali, karena mengamalkan kitab orang bahari. Jadi banyak kesalahan lawan orang wah ini. Mana contohnya bisa jadi disambat orang sombong. Orang yang mengamalkan kitab-kitab orang bahari itu jarang keluar rumah, tetapi hendak keluar rumah. Sedangkan tetangga nyambut apa? Nah, itu sombong orangnya, kada suah keluar rumah. Nah, kan kada sama ada. Karena hidupnya orang wah ini kada sama hidupnya orang bahari. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.